If I'm not mistaken, it was present tense waktu itu. And I got 10. Jadi aku dapat nilai 10 and all of the person, my friends, my teachers were really shocked. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu pemuda yang sampai hari ini masih semangat untuk melanjutkan perguruan tinggi, dan dia dari IAIN Madura kemudian lanjut ke Universitas Islam Malang, gitu, yang disebut dengan atau disingkat atau dikenal dan viral disebut Unisma ya. Unisma. Oke. Nah, kita grogi ya. Kita sekarang akan berbincang-bincang santai ini terkait informasinya. Dulu ketika kuliah sempat jadi lulusan terbaik begitu kan. Iya. Di luaran sana. Jadi kalau saya berkumpul dengan teman-teman penulis, mereka menganggap bahwa lulusan terbaik bukanlah lulusan terbaik itu sendiri katanya. Yup, that's right. Iya, jadi sebenarnya waktu itu ketika menjadi mahasiswa terbaik waktu S1 ya? S1. S2 belum lulus. Oke, S1 jurusan bahasa Inggris, dan menjadi mahasiswa terbaik karena IPK-nya berapa waktu itu? 3,66. 3,66 itu sudah IPK terbaik waktu itu. Dan kalau sekarang saya tanyakan misalnya waktu itu apa yang dilakukan sehingga mencapai IPK terbaik waktu itu? Sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, ini tidak jauh dari peran seorang guru. Boleh saya cerita sedikit? Ya, siap. Ini harus diceritakan. Ini saya itu ingin menunjukkan betapa keramatnya seorang guru seperti itu. Dulu waktu kelas 4 madrasah ibtidaiyah. Ini awal mula saya berkutat di dunia perituan. Perituan ya? Iya. Perituan itu pendidikan. Pendidikan. Di dunia pendidikan. Bukan peranuan. Perituan. Saya kan nakal dulu. Tanyakan saja sama teman-teman saya. Tapi nggak penting sih. Waktu itu saking nakalnya saya sampai sama ustadz saya, namanya Ustadz Siri. Saya ingat banget itu. Beliau ngajar tauhid waktu itu. Buku saya diludahin. Dari saking nakalnya? Saking nakalnya. Kelas berapa itu? Kelas 4 madrasah ibtidaiyah. Kelasnya di bagian pojok, saya ingat banget. Bukunya diludahin. Iya, dan setelah itu saya tidak pernah mendapatkan bukan ranking 1 kecuali 2 kali saja. Setelah itu ya, saya yakin bukan karena kemampuan saya yakin ini murni karena barokahnya ludah dari seorang guru. Jadi dimarahi, diludahi, kemudian dapat barokah gitu. Iya. Setelah itu ranking berapa? Ranking 1. Terus kelas 5 berarti ranking 1. Ranking 1. Sampai kelas berapa? MA. MTS, MA, saya ranking 1 terus. Sampai kuliah. Itu juga ranking 1, lulusan terbaik juga. Saya menyadari itu bukan dari usaha saya, bukan dari kemampuan saya, tapi itu murni dari barokahnya ludah seorang guru. Tetapi waktu itu merasa mampu atau tidak mengerjakan tugas waktu itu? Jadi kalau dianggap bukan kemampuan kamu waktu itu, tapi kamu merasa mampu waktu itu mengerjakan? Disclaimer ya. Disclaimer. Jadi saya lulusan terbaik waktu itu di IAIN. Saya tidak mengerti apa itu kualitatif dan kuantitatif. Apalagi KAR. Penelitian saya tidak mengerti secara jelas. Saya ngertinya itu pas S2 ini. Ini beneran saya jujur. Jadi kualitatif apa, kuantitatif apa gitu? Nggak ngerti. Bahkan waktu itu tidak mengerti teknik pengumpulan data waktu itu, nggak ngerti? Iya. Tapi skripsi selesai. Skripsi selesai saya nyontek. Ini jujur. Skripsi nyontek. Ngopas istilahnya. Jadi tapi lulus dengan baik. Iya, itu. Akhirnya saya pas saya waktu di claim atau di nominated to be the best graduation at that time, kayak gimana ya? I was shocked. It was really awesome for me. Jadi kayak kok bisa sih? Gitu. Akhirnya saya ingat lagi flashback. It was about 12 years ago ketika saya kelas 4 SD. Dan waktu itu saya diludahin, oh ini barokahnya dari seorang guru. Luar biasa, ludahnya sampai ke ujian skripsi gitu ya. Ujian skripsi. Saya sampai curhat ke ibu saya, "Mak, ibu." Bahkan dulu di kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya sampai ngos-ngosan ingin mendapatkan ranking 1 karena ingin mengalahkan teman saya.
But the result was I was failed. Gagal banget. Dan saya berhasil setelah adanya ludah. Allahumma firlahu. Jadi boleh nggak saya ngirim Fatihah kepada beliau? Boleh. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mutu ya kana stain hudina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Luar biasa sekali. Jadi barokah itu kemudian mengalir. Kamu yakini itu mengalir sampai hari ini? Iya. Dan sampai hari ini kamu berdiri di S2 masih mengalir? Iya. Dirasakannya masih mengalir begitu? Iya. Oke. Diludahi waktu itu bukunya, buku pelajaran? Buku tauhid. Berapa kali diludahi? Once. Apalagi 2 kali ya. Jadi memang barokah itu bagi teman-teman di pesantren juga, bagi teman-teman di Madura yang mayoritas akrab dengan diskursus keagamaan, terutama agama, diskursus di pondok pesantren tentu paham barokah itu apa begitu kan. Yeah. Gitu kan. Nanti kita jelaskan karena saya ada KBBI, nanti tak jelaskan di situ. Keluar nanti KBBI apa itu barokah. Mungkin teman-teman yang juga penikmat podcast yang mungkin juga tidak tahu barokah itu apa. Yeah. Nah, akhirnya kemudian S2 sampai hari ini merasakan itu masih ada begitu kan. I think so. Nah, sebelum kemudian waktu itu mendapatkan predikat terbaik, lulusan terbaik di Tadris Bahasa Inggris ya, apa upaya yang kamu rasakan selain kamu merasakan barokah itu apa? Jadi belajar sebagaimana umumnya begitu. Yeah, I was just like the common person at that time. Jadi kayak belajar, kuliah. Ya, mungkin kalau saya dibilang aktif enggaknya, I was really passive person. Jadi kayak waktu itu aku enggak terlalu terjun ke dunia BEM, organisasi. Ya, tidak masuk organisasi. Tidak masuk. Jadi kuliah pulang gitu. Kupu-kupu, purely butterfly. Kupu-kupu, kuliah pulang. Dan karena waktu itu juga tidak terjun di organisasi, jadi fokus kuliah waktu itu. Fokus kuliah. Tetapi pelajaran bahasa Inggris waktu itu ngerti. Jadi dari sejak semester 1 sampai semester 7 ngerti bahasa Inggris waktu itu. Pelajarannya. Do you know why? Because I love it. Jadi karena kadang kita itu melakukan sesuatu dengan cinta, that's more powerful. Kayak ada kekuatan tersendiri ketika kita itu melakukan sesuatu terhadap apa yang memang kita sukai. Jadi karena cinta gitu ya? Karena cinta. Dari mana tumbuh cinta itu? Ini cerita lagi ya? Oh iya, gak apa-apa. Ini jadi when I was in the 5th class at SD waktu itu, kelas 5, aku nggak ngerti bahasa Inggris waktu itu, dan kemudian waktu itu if I'm not mistaken it was present tense waktu itu, and I got 10. Jadi aku dapat nilai 10, and all of the person, my friends, my teachers were really shocked. Jadi kayak, kok bisa sih kamu dapat 10? I don't know. Terus dari mana dapat nilai itu? Ya kan kayak kayak multiple choice gitu. Jadi kayak wes gitu, ikutin alurnya aja. Ternyata aku waktu itu dapat nilai 10, and fortunately I love it. Terus motivasi begitu ya? Ya, terus aja sampai 1. And I heard bapak saya itu waktu itu sebelum ngajar yang sekarang ini, sebelum ngajar fikih, beliau juga belajar ngajar bahasa Inggris. Jadi I have to be better than my father. Mendengarkan, ikut juga didorong oleh karena orang tua mengajar bahasa Inggris gitu. Yep. Dan sampai sekarang berarti kuliah tidak merasa kuliah, tapi merasa melakukan apa yang dicintai begitu. Yep, that's right. Luar biasa gitu. Jadi mencari orang yang benar-benar mencintai mata kuliahnya itu sulit. Bahkan banyak orang yang salah jurusan. Iya sih. Jadi saya sangat miris sekali ketika ada parents itu kayak nggak care gitu sama anaknya, terus mereka bilang kamu harus masuk jurusan ini karena kamu akan menjadi pengganti saya. That's really bad for the children. Jadi kayak orang tua itu harusnya menurut saya, nah kamu itu mau kuliah apa, kamu ikut saja kesukaan kamu apa. Jadi aneh itu kayak kuliah tapi kayak mereka have fun gitu. Oke. Jadi memang hari ini memang banyak mahasiswa-mahasiswa yang menjadi korban keegoisan orang tua. Ya bersyukurlah mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke jurusan itu memang benar-benar dia hobi di situ, mencintai di situ kan gitu. Yeah. Seperti kamu harus bersyukur banget ya begitu ya. Alhamdulillah. Dan dari bersyukur itu kemudian tidak cukup mencintai sampai S1, S2 bahasa Inggris juga. Yap.
nanti jadi apa kira-kira kalau sudah I wish, I would be lecturer. Oh, dosen. Jadi ingin jadi dosen ya? Ya. Apa yang terbersit ketika mendengar dosen? Kenapa menjadi your wish begitu kan? Jadi keinginan kamu gitu. Wish sudah betul ya pronunciation-nya ya? Yeah. Because I'm gonna die. You know why? Yeah. Because I'm gonna die. Everyone will be die. Jadi semua orang itu ketika mati itu akan meninggalkan 3 hal ya. Kalau saya nggak salah. 3 hal. And one of them is ilmu yang bermanfaat. Amal jariah. Jadi bapak saya itu selalu bilang kayak gini. Kamu kalau mau jadi tenaga pendidik, kamu harus punya pekerjaan sampingan. Jadikan pengajaranmu itu, kamu ngajar itu sebagai pengabdian, bukan sebagai pekerjaan. Pokoknya selain itu, kamu itu harus berdagang, pokoknya apa gitu. Ya seperti itu. Tapi mengabdi mengajar itu kan tidak harus jadi dosen juga. Jadi guru sudah cukup kan, S1. But I love it. Jadi kan kayak gini. Seseorang itu harus menghargai apa yang sudah mereka dapatkan. Jadi kayak kalau lulusan S2 idealnya itu menjadi dosen. Idealnya ini menurut manusia ya, dari kacamata manusia. Jadi I wish that. Jadi kan kenapa saya pakai wish tadi? Karena itu bisa pengandaian yang bisa terjadi dan bisa nggak terjadi. Ya. Menarik ini. Bisa jadi saya itu tidak menjadi dosen. And I will not be shocked about that karena skenario Tuhan itu pasti lebih indah daripada skenario saya. Betul. Jadi kamu menyukuri kamu S1 sudah selesaikan, jadi S2. Jadi memang untuk mensyukuri nanti kamu lulusan S2 juga seharusnya kamu mengajar yang lebih tinggi begitu kan? Iya. Itu bentuk sikap yang harus kamu lakukan ya sebagai orang yang bersyukur terhadap ilmu yang kamu dapatkan nanti ya ke depannya begitu ya. Nah, ngobrol-ngobrol bahasa Inggris ini, saya dari dulu penasaran gitu. Saya ingin bertanya, kalau dalam bahasa Inggris itu, ini pertanyaan yang sampai hari ini saya agak rada bingung juga. Saya juga lupa bahasa Inggris itu. Lama sudah tidak ngobrol bahasa Inggris, tidak mengkaji bahasa Inggris itu. Love itu banyak ketika dulu saya ngajar itu saya sering ditanyakan, kenapa love itu to-be-nya pakai is ketika dia berposisi sebagai noun begitu. Kenapa katanya? Love is. Ya kenapa kok pakai is katanya begitu? Entahlah. Ya karena love itu dihitung singular, dihitung satu. Kalau loves, jadi banyak loves are gitu. Emang love bisa dipluralkan? Bisa. Oke. Siap. Nah, teman-teman yang jurusan bahasa Inggris bisa dikoreksi. Jadi artinya enggak kan tergantung konteks kan. Cinta yang seperti apa dulu. Okay. Kan kadang tergantung konteks kan. Ini cinta yang secara global kan dari awal kan biasanya kan ada percakapan terlebih dahulu. Iya, ada konteksnya. Ada konteksnya. Dan dalam dunia sociolinguistics that is really important. Tergantung konteksnya. Okay. Dan bisa posisi singular tadi bisa ke plural ya. Bisa. Love, loves gitu ya. Jadi kayak sebelumnya kita membicarakan tentang cinta kepada membaca, cinta kepada Tuhan, cinta kepada orang tua. Itu bisa. Love itu masuk countable apa uncountable noun? Uncountable. Apa uncountable noun bisa dikasih S? Loves. Oh iya. Iya juga ya. Uncountable kok bisa dikasih S ya? Jadi makanya, ini juga perlu dikoreksi. Waktu itu saya juga dipertanyakan begitu. Waktu itu saya tidak sengaja bukan mengajarkan bahasa Inggris. Saya mengajarkan cara mencintai yang baik. Jadi ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, itu kok saya jadi bego sendiri ya? Jadi waktu itu saya mengajarkan bagaimana cara mencintai perempuan dengan baik gitu kan. Jadi saya berpikir bahwa cinta itu adalah sesuatu yang tidak terhitung. Dikaitkanlah dengan bahasa Inggris. Wah, ini saya harus belajar kepada sini. Tapi waktu itu saya tidak niat mengkaji tentang gramatikalnya, tidak tentang posisi verbalnya, tentang posisinya struktural, tidak. Waktu itu saya mikir, oh iya ya, kok ada nilai-nilai terkandung pada cinta itu. Jadi kenapa love itu menjadi uncountable noun dan dia diiskan? Berarti cinta itu tidak boleh mendua gitu.
Tergantung konteksnya. Iya betul. Iya, tergantung konteks. Kalau cinta mendua, ya ibaratnya logikanya waktu itu saya bilang ke anak-anak, cinta itu tidak bisa mendua, tapi dia bisa dibagi-bagi. Karena mendua itu beda. Oh, Dengan dibagi-bagi. fix. Saya ini diragukan keilmuannya ini. Harus belajar kepada. Jadi kalau kamu mencintai Tuhan, kalau kamu mencintai seorang, teman-teman waktu itu bilang, kalau kamu mencintai bisa cintanya dibagi. Kamu mencintai Tuhan, mencintai ibumu, tapi sekali kamu mencintai Tuhan, kamu tidak bisa mencintai Tuhan lain, begitu kan? Berarti cinta tidak bisa. Jadi cinta itu harus satu dan tidak bisa dibagi dan bisa dibagi-bagi. Bisa dibagi, tapi tidak bisa diduakan. Oh, that's really deep. Ketika kamu sudah bertuhan kepada Tuhan yang satu, tidak mungkin kamu bisa bertuhan pada Tuhan yang lain, begitu kan? Ya. Ya enggak? Waktu itu gajahnya, saya tidak tahu, itu perlu dikoreksi teman-teman yang belajar tentang teologi, tentang tauhid, tentang tasawuf, itu juga perlu dipikirkan. Saya know dia bilang ini. I really know it. Nah, jadi waktu itu ketika saya mengajar bahasa Inggris, saya juga waktu itu menjelaskan, dan yang juga membingungkan, saya hari ini penasaran ketika saya masuk, saya nanti konten podcast mahasiswa ini akan masuk ke bahasa Inggris, saya mau tanya ke teman-teman, karena banyak teman-teman bahasa Inggris yang tidak tahu bahasa Inggris. Ya, kayak saya. Enggak. Jadi misalnya kenapa dulu waktu saya pertama ngajar ke sekolah, saya tanya, kenapa kok my name pakai is? Walaupun jawabannya jelas karena name-nya satu. Karena tidak ada names kan. Kalau my names, kalau ada S-nya, kamu punya samaran cuma sekaligus punya nama asli, berarti my names are. Iya. Begitu Ya, kan tadinya tergantung dari konteks. Betul. Kan? Iya. Makanya saya tanyakan. Kalau konteksnya kayak yang tadi, wah Oke. subhanallah dalam banget. Jadi maksudnya Harus belajar saya. dalam maksud belajar bahasa Inggris waktu itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang ketika jurusan bahasa Inggris dia tidak tahu bahasa Inggris. Karena tadi mungkin kata kamu tadi dia tidak love. They are trapped. Iya. Kayak saya terjebak gitu. Iya. Saya harus keluar. Saya masuk bahasa Inggris terjebak. Really? Iya. Oh. Karena waktu itu saya mau ngambil jurusan hukum, kuliah ke luar Madura, tapi orang tua waktu itu tidak mengizinkan. Jadi saya harus ngajak masuk bahasa Inggris. Waktu itu sebelum masuk bahasa Inggris, saya diantar kepala seorang ketua yayasan. Di Madura, peluangnya hari ini, waktu itu tahun 2012, Iya. peluangnya hari ini adalah bahasa Inggris. Saya tidak tahu bahasa Inggris. Diantarlah saya ke kursusan RSC, Waru Tatmandi. Jadi terpaksa kan? Jelas itu terpaksa. Makanya lulusan bahasa Inggris sampai hari ini saya juga belum benar-benar mengerti bahasa Inggris. Saya selalu mengaitkan bahasa Inggris itu dengan logika, dengan perasaan, gitu. Iya. Jadi kamu kayak suka apa ya? Kayak filsafat gitu. Senang. Iya, enggak juga sih. Aku kalau bilang kayak gitu, ya Allah, no banget. Oke. Dan akhirnya ya kembali lagi ke konteks kamu tadi, kamu benar-benar mencintai apa yang kamu pelajari di situ gitu. Jadi belajar tidak serasa kuliah berarti. Tergantung sih. Saya again, tergantung konteks. Konteks lagi ya? Belajar yang mana dulu? Kuliah mata pelajaran apa dulu gitu. Oke, the speaking, writing, reading. Yeah. Yang paling disukai apa? I love speaking. Oke. Ya suka semua sih sebenarnya sih. But the least I love is writing. Jadi nulis tuh kayak agak berat bagi saya gitu. Tapi kalau dengerin, kalau ngomong itu I really love it. Oke, jadi yang belum terjawab ini pertanyaan saya dari awal. Jadi kamu capai mahasiswa terbaik waktu itu gimana pencapaiannya, selain kalau jawabannya adalah barokah, tidak semua orang mendapat barokah. That's really abstract ya. Iya, makanya jadi bagaimana orang cara belajar barokah, nanti tiba-tiba ada siswa yang minta bukunya diludahin sama gurunya gitu. Oh. Jadi maksud saya ketika apa yang perlu mahasiswa baru itu ketahui, cara atau jalan agar ya dia mendapatkan IPK yang tinggi. Jadi saya yakin ada hukum alam di situ yang bermain gitu kan. Jadi apakah kamu tidak nakal waktu itu? Apakah kamu sering masuk terus, rajin gitu? Jadi niat sih. Kalau kita mengutip di bukunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Adabul Alim wal Muta'allim itu. Jadi the first thing that we have to prepare before you study is niat, intention. Jadi kalau nggak ada niat Dari awal, wes kayak nggak bisa ya? Bisa tapi kayak separuh-separuh gitu. Pokoknya pas berangkat itu niatkan ibadah.
Niat bukan niat saya mau belajar bahasa Inggris biar dapat istilah luar negeri. That's Enggak ya? enggak. Jadi misalnya niatkan kalau saya belajar bahasa Inggris, siapa tahu di pondok nanti guru saya butuh saya untuk ya seperti itu. Jadi itu sesuatu yang menarik. Jadi ada konteks kepengabdiannya. Luar biasa Mas. Itu namanya mahasiswa yang berdedikasi namanya. Berdedikasi. Oke. Dan yang satu lagi yang menarik. Jadi ketika kamu mau lulus, kamu tidak tahu kualitatif apa itu kuantitatif. Kalau dulu saya bincang-bincang dengan dosen saya Pak Maskur, kualitatif itu bukan jenis data katanya, tapi teknik pengumpulan teknik. Ya, that's right. Saya tidak tahu sampai hari ini karena saya belum S2. Kalau kamu mengertinya sampai S2 dan kalau saya juga bernasib sama, berarti saya harus mengerti ketika S2 nanti. I don't know for sure. Jadi kayak everyone has their own time to understand about something. Iya, betul. Jadi kayak kadang kita belajar today and what the hell is this gitu kayak. Kemudian we'll understand it for about 5 years again gitu kayak. This is betul. This is what I learn and understand it right now. Jadi kayak kita itu pernah nggak ketika kita mendapatkan sesuatu di hari ini, ternyata ilmunya itu kita dapat 5 tahun yang lalu, kita nggak ngerti pada waktu itu. What for it was. Betul. Memang seperti itu. Saya bertemu dengan kisah seperti itu bukan kepada pengetahuan, tetapi kepada buku. Saya membeli buku tahun 2017. Misalkan saya pernah beli buku punyanya Andre Fowler tentang pembocoran WikiLeaks. Saya baru baca tahun 2019. 2016? Iya. Kapan? 2019. 19. Beli 2017 udah ditandatangani. Saya setiap beli buku pasti ditandatangani, ada tanggalnya, ada tahunnya. Dan baru baca 2 tahun setelah itu. And when you understand it? Ya, saya berpikir ya merasa telat waktu itu. Merasa telat membaca. Ya, betul. Kenapa tidak baca dari dulu begitu kan? Dan ya akhirnya banyak sekali yang terlewati. Dan saya juga mungkin mengalami apa yang kamu alami, cuman mungkin saya tidak menguraikan itu. Dan yang menarik tadi, kamu waktu itu tidak mengerti S1 dan skripsi kamu nyontek. Tidak mengerti dalam hal seluk-beluknya ya. Tapi kalau secara globally ngerti ya. Agak ngerti sedikit. Soalnya ada teman-teman gitu ngajak diskusi, ini apa sih? Jadi kayak pengumpulan datanya pun itu aku kan Gabriel dan Hopman itu kan biasanya waktu itu aku nyontoh dia gitu, seperti ini, jadi saya ikut itu. After that aku nggak ngerti. Jadi gimana cara skripsimu selesai kalau itu ngopi? That's kuncinya adalah ikuti pembimbing. Semakin kalian teman-teman ya yang lagi skripsi sekarang, semakin kalian kontra dengan semakin kalian gap dengan pembimbingnya, semakin tidak selesai. Itu justru bukan membawa kebaikan bagi kalian. Itulah kita dilatih untuk ta'zimul ustaz pada Oke. Dan waktu itu yang ngopi bagian apanya? Bab 3. Bukan ngopi semua, tapi ada beberapa hal yang saya ambil dari skripsinya orang. Seperti ini. Terus saya tambahin yang cocok dengan case. Bukan ngambil dong kalau dikasih footnote. Berarti dia reference gitu. Iya, tapi I didn't take it at book. Jadi kayak deskripsi bullet. It's okay. It's my chance. Jadi kayak diambil aja gitu. Ya udah gitu. Dan saya yakin ya itu mau sesuatu yang tidak buruk sih. Ada lebih buruk misalnya dia beli skripsi. Banyak kan teman-teman kamu? I don't know about that. Maksudnya teman-teman saya banyak. Ini sensor enggak? Perlu saya bocorkan? Tidak, saya butuh aman. Jadi sampai hari ini saya ingin mengundang teman-teman yang beli skripsi ke sini untuk bicara. Gitu. Iya, biar jadi evaluasi buat para stakeholder di kampus. Makanya sekali lagi saya bilang podcast mahasiswa tidak ingin menghakimi, cuma ingin bertanya kenapa waktu itu kamu beli skripsi. Jangan-jangan ada kesulitan yang itu bisa dipecahkan, tapi waktu itu kamu tidak berusaha memecahkannya, kan begitu. Gitu. Cuman sampai hari ini belum ada yang berani. Itu kan bisa diperkarakan. Hak, kalau nggak salah ada hukum itu di perdata itu apa pidana apa perdata itu ada HKI, hak kekayaan intelektual. Jadi orang yang kemudian terbukti misalkan mengakui bahwa itu intelektual orang, karya tulis orang kemudian dijiplak dimasukkan dalam satu karya lain, itu bisa dihukum, bisa diperkarakan. And I don't know about that. Nah, makanya mungkin itu yang menyebabkan saya juga mikir mau ngundang orang-orang yang harus. Tetapi itu kan diperjualbelikan hari ini. Iya.
Tapi kamu nggak beli ya? No, I don't. Sebodoh-bodohnya saya, senakal-nakalnya saya masih ingat keringat yang diteteskan orang tua saya waktu kerja buat saya. Ini yang luar biasa. Jadi teman-teman bisa belajar dari saudara saya ini, Altof. Jadi diskusi ini saya pikir cukup menarik dan artinya tidak, kalau saya mengatakan menarik berarti diskusi ini tidak hanya satu kali. Artinya beberapa waktu ke depan kita akan diskusi lagi dengan topik yang lebih khusus. Misalnya kita akan bahas tentang sebutlah kita bahas nanti tentang kontroversial pembahasan dalam bahasa Inggris kan banyak sekali yang kontroversial kan. Iya, iya sih, banyak hal. Jadi right now aku baru tahu kalau pronunciation-nya he itu tulisannya itu bisa i. Jadi yes. Oh, betapa bodohnya saya. Hal sekecil ini saja saya tahunya baru sekarang gitu. Apalagi saya baru tahu. Jadi kalau dipikir-pikir sih, kita tidak perlu menyombongkan apa yang kita miliki sekarang. Kita tidak perlu menyombongkan apa yang kita pahami sekarang. Karena kebenaran absolut itu bukan di hal itunya. Bukan. Kita hanya numpang tahu sedikit dan bisa saja sedetik dari sekarang Tuhan hilangkan ilmu itu. Betul. Jadi nggak perlu sombong sih. Dan apapun yang kamu capai sampai hari ini, pengetahuan yang kamu miliki hari ini ya harus disyukuri tanpa perlu menyombongkan diri, menonjolkan diri begitu kan ya. Kadang ketika kita tua, ketika kita semakin menua, we have to understand that segala sesuatu yang kita butuhkan itu bukan kecerdasan intelektual saja. Betul. Tapi emotional quotient dan social quotient itu itulah yang betul. Yang betul ingin sekali diwahkan begitu ya. Harus diwahkan itu. Jadi saya sangat tidak menyukai walaupun saya nggak ngomong ke orang-orang yang mendikte anaknya, kok kamu ranking 5 sih? Tuh, temanmu ranking 2. That's a bullshit. Karena itu mendikte dari intelektualnya saja gitu. Iya. Jadi misalnya anak itu, oh gak apa-apa, kamu itu harus belajar mensyukuri. Wow, that's pengembangan mentalnya itu harus. Boleh saya cerita lagi nggak? Oke, boleh saja. Ini memang forum bercerita. Jadi waktu itu kan baru mondok kan. Baru mondok, saya di kelas sivir waktu itu di sekolah malam kan, biasa kan kalau di pondok kan ada sekolah malam. Saya itu dapat bintang pelajar. Oke lah, I was really happy at that time. Kemudian saya lanjut ke kelas 1 and I got that too. Jadi kayak aku dapat bintang pelajar juga di kelas 1 waktu itu. Kemudian saya dipindah ke langsung kelas 3 waktu itu. Sekitar 10 orang ya. Nah, akselerasi ya. Iya. Nah, pada waktu itu semester 1 saya dapat ranking 1 dan nilai saya waktu itu 97,5. Saya ingat banget waktu itu rata-rata IPK-nya tertinggi. Iya, dalam arti rankingnya. Dan di semester 2 you know what, aku ranking 2 and I was really stressful at that time. Terus beberapa tahun yang lalu, sekitar setahun yang lalu, ibuku bilang, "Nak, can I say my English language?" Cong, ban kau tuh tahu ya. Engkau saben ban saya ranking 2 kelas telo awaliyah ro cong. Bingko ban lah kare 2 aki cong. Mantur tak ngene ranking situng tang anak. Emang didoakan? What? Aku kayak kok bisa gitu? Ini beneran, Mbak. Iya, saya doakan kamu supaya kamu nggak dapat ranking 1. Kenapa? Karena saya ingin mental kamu terlatih. Okay. And I was just like, oh ternyata kepandaian itu tidak hanya intelektual saja. Orang tua saya itu butuh saya yang bisa mengendalikan diri. Tangguh ya? Iya. Okay. And I have to admit it that waktu itu aku stres banget. Ya Allah, you know lah kan, anak-anak kan biasanya persaingan ketat. Betul. Ya. Dan waktu itu orang tua saya ingin agar mental saya yang dilatih. Oke, betul sekali. Makanya akhir-akhir ini yang viral adalah ketika ada pernyataan bahwa IPK bukan segalanya, itu bukan berarti merendahkan orang yang IPK-nya tinggi. Iya. Tetapi untuk ini persoalan mental gitu. Mental. Betul.
Tapi ya mungkin saya bersyukur juga dari dulu saya tidak pernah mengimpikan ranking. Saya tidak tahu, saya tidak percaya kepada ranking waktu itu, dan saya tidak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merasakan bagaimana cara berjuang untuk mendapatkan ranking. Saya tidak tahu kenapa. Yang saya pikirkan waktu itu, hidup itu adalah fase, kuliah itu adalah fase membangun dan menumpukan pengetahuan. Itu saja. Yap, proses. Tujuannya lima rodotillah. Betul sekali. Mardatilah kata Roma Irama. Oke, teman-teman, ini diskusi yang sangat menarik dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Tentu kita tidak hanya sekali ini lagi untuk mendatangkan Altov ini untuk berbicara dan berbincang tentang sesuatu. Karena saya yakin ini saudara saya ini banyak pelajaran yang dia ambil dari kehidupannya, terutama tentang barokah. Tentu juga itu yang hari ini sangat sulit didapatkan, barokah itu. Dan teman-teman tentu yang hidup di pondok pesantren masih beruntung begitu kan, berdekatan dengan guru yang alim, ustadz yang alim, yang sholatnya mungkin tidak ya kata orang Madura tak tobang gitu dan seterusnya. Dan mungkin ini saja, kita berjumpa di pertemuan berikutnya.